Setiap klub sepak bola memiliki tonggak sejarahnya masing-masing, baik itu yang membawa mereka menuju kejayaan atau malah berperan penting dalam kejatuhan mereka. Manchester United menikmati masa tersukses mereka bersama Sir Alex, tetapi ada satu masa ketika manajer asal Skotlandia itu berada di ambang pemecatan. Dan menurut cerita orang-orang, sosok yang menyelamatkan karirnya adalah seorang pemain kurang dikenal bernama Mark Robins. Ferguson tiba di Old Trafford dengan pujian besar pada 1986 setelah memimpin Aberdeen meraih 3 gelar divisi utama Skotlandia, 4 Piala Skotlandia, dan Piala Winners Eropa 1983, mengalahkan Real Madrid di final. Tapi dia tidak berhasil membawa Setan Merah meraih kejayaan. Finish di urutan ke-11 di musim pertamanya, kedua di musim kedua, dan kemudian ke-11 lagi di musim ketiga selagi gagal memenangkan trofi apapun. Musim 1989 sampai 90. Musim keempat Ferguson tampak seperti bencana. United dikalahkan 5-1 oleh Manchester City pada September, dan pada Januari mereka telah menjalani 6 pertandingan liga tanpa kemenangan. Mereka berada dalam bahaya terjebak dalam pertarungan degradasi, dan para supporter sudah berbalik melawan manajer. United bermain imbang melawan Nottingham Forest di putaran ketiga Piala FA, dan kabar yang beredar adalah jika mereka tersingkir dari kompetisi dan musim keempat tanpa meraih trofi, Ferguson akan kehilangan pekerjaannya. Mark Robins adalah pria yang sering disebut-sebut sebagai penyelamat Ferguson di sepak bola, sekaligus sosok yang mungkin bisa dikatakan menentukan arah masa depan Manchester United. Robins yang memulai pertandingan penting Piala FA melawan Forest di lini depan bersama Mark Hughes. Robins yang saat itu berusia 20 tahun mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dengan menerima umpan silang dari Hughes. Piala Winners ditambahkan ke lemari trofi pada tahun berikutnya. Kemudian Piala Liga, sementara United memenangkan gelar Liga pertama mereka selama 26 tahun pada 1993 yang menjadi musim perdana Liga Premier. Ketika Ferguson akhirnya pensiun pada 2013, ia telah memimpin klub meraih 25 trofi utama termasuk 13 gelar Liga, 5 Piala FA, dan 2 Liga Champions. Kabar terbaru cedera Tyrell Malacia, pembajakan Victor Osimhen, kesepakatan Matthijs de Ligt. Bek Manchester United Tyrell Malacia diperkirakan tidak akan bisa dipilih menjadi starter hingga Oktober. Bek kiri berusia 24 tahun itu tidak bermain untuk United sejak Mei 2023 karena menjalani 2 putaran operasi lutut, dan ia melanjutkan rehabilitasinya di kompleks pelatihan klub di Carrington. United berharap Malacia akan kembali pada bulan Januari dan menghentikan peminjaman bek kiri Sergio Reguilon dari Tottenham untuk mengantisipasi kembalinya Malacia. Namun, pemain asal Belanda itu mengalami kemunduran. Manajer United Erik ten Hag mengatakan Malacia dalam kondisi bagus, namun mengisyaratkan ia baru akan fit dalam 2 bulan mendatang. Di tempat lain, cedera yang dialami Yoro membuat prioritas United berikutnya di bursa transfer jelas. Matthijs de Ligt harus direkrut sebelum musim dimulai. Jika tidak, tim asuhan ten Hag akan memiliki kelemahan di lini pertahanan tengah di saat mereka sangat membutuhkan awal yang baik. Bek Bayern Munich itu sebelumnya dianggap sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di Eropa, dan di usianya yang baru 24 tahun ia masih punya banyak waktu untuk berkembang. Pengalaman de Ligt pernah bermain untuk beberapa klub terbesar Eropa di Bayern dan Juventus juga akan menempatkannya pada posisi yang baik. Sementara itu, Chelsea dikabarkan tengah berupaya merekrut penyerang Napoli Victor Osimhen dengan status pinjaman. Kesepakatan ini harus dipertimbangkan secara serius oleh United jika mereka ingin meningkatkan performa mereka musim depan. United seperti sebuah klub di Liga Premier harus memperhatikan aturan keuntungan keberlanjutan Liga. Dan meskipun gaji Osimhen bisa menjadi masalah, kesepakatan pinjaman seharusnya bisa mengurangi sebagian biaya. Itu keputusan yang mudah. Beberapa nama stadion sepak bola telah menjadi ikon dunia. Wembley begitu melekat dalam budaya sepak bola Inggris hingga sering digunakan anak-anak saat bermain di lapangan. Maradona langsung membangkitkan bayangan tentang legenda Brasil, seperti Pele mengenakan seragam kuning kebanggaan. Old Trafford juga termasuk daftar stadion bersejarah tersebut. Meski MU mengalami masa sulit di atas lapangan, stadion ini tetap dianggap sebagai benteng tangguh walaupun atapnya yang bocor sering menjadi bahan keluhan. Namun,
nama tersebut bisa saja segera menjadi bagian dari sejarah karena MU telah memutuskan membangun stadion baru. Rencana pembangunan stadion baru MU diperkirakan menelan biaya sangat besar, mencapai 2 miliar pounds atau sekitar 42,8 triliun rupiah. Namun, investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan klub baik dari sisi tiket pertandingan maupun komersial. Satu di antara sumber pendapatan potensial yang sedang dibahas adalah hak penamaan stadion atau stadium naming rights. Kesepakatan sponsor untuk nama stadion ini bisa menjadi satu di antara yang paling menguntungkan dalam dunia sepak bola. Menurut laporan 2024 dari firma valuasi internasional Kroll dilansir dari Forbes, hak penamaan Old Trafford saat ini bernilai sekitar 16,7 juta dolar Amerika Serikat per musim. Namun, menurut Mike Weaver, Managing Director Kroll, stadion baru ini bisa memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Weaver memperkirakan bahwa nilai hak penamaan stadion baru MU bisa mencapai 2 kali lipat dari nilai Old Trafford saat ini, mendekati angka yang ditetapkan untuk stadion Real Madrid Santiago Bernabeu. Weaver menjelaskan bahwa nilai sponsorship stadion baru lebih tinggi dibandingkan stadion lama, karena tidak akan ada pergantian nama yang dapat memicu reaksi negatif dari penggemar. Jika nilai hak penamaan stadion baru MU benar-benar berlipat ganda, ini bisa mendekati angka 32,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 537,7 miliar rupiah. Menyaingi Santiago Bernabeu dan melebihi kesepakatan Barcelona dengan Spotify untuk Camp Nou yang saat ini bernilai 21,8 juta dolar Amerika Serikat per musim menurut Kroll. Weaver juga menegaskan bahwa performa klub di atas lapangan bukan faktor utama dalam menentukan nilai sponsorship stadion. Ruben Amorim siap merekrut 4 bomber tajam karena Manchester United sudah tidak membutuhkan Rasmus Højlund. Di Liga Inggris, posisi Manchester United juga belum bangkit di klasemen. Bruno Fernandes DKK bahkan hanya duduk di posisi ke-13 dengan koleksi 37 poin dari 29 pertandingan. Berbagai evaluasi pun mulai dilakukan oleh Amorim. Pelatih asal Portugal itu ternyata menemukan satu masalah di lini serang, khususnya performa penyerangan Manchester United Rasmus Højlund. Sejak didatangkan pada musim panas 2023, penyerang asal Denmark itu belum menunjukkan kontribusi nyata. Højlund baru mampu mencetak 24 gol dan 4 assist dalam 82 penampilannya di berbagai kompetisi. Ia belum mampu menjawab ekspektasi transfer mahal saat didatangkan dari Atalanta. Oleh karena itu, Amorim mulai mencari alternatif pengganti Højlund pada musim depan. Menurut laporan jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg, Manchester United mulai mencari pengganti Højlund. Setan Merah kabarnya mengincar 4 nama yang untuk menggantikan sosok Højlund di lini depan. 2 nama pertama yang menjadi incaran Manchester United adalah Victor Osimhen dan Victor Gyökeres. Osimhen dan Gyökeres memang menjadi penyerang idaman Amorim sejak lama. Bahkan, pelatih asal Portugal itu dikabarkan sempat berminat untuk merekrut Osimhen pada Januari 2025 kemarin. 2 nama lainnya yang menjadi alternatif adalah Hugo Ekitike dan Benjamin Sesko. Ekitike dan Sesko menjadi pilihan berikutnya jika Amorim gagal merayu Osimhen dan Gyökeres untuk gabung. Menarik untuk ditunggu apakah Manchester United akan mampu mendatangkan penyerang baru yang tajam atau tidak. Sementara itu, mantan pemain Manchester United, Phil Barsley, memuji dampak Bruno Fernandes di Setan Merah. Namun, melihat posisi MU saat ini, Barsley menilai Fernandes mengorbankan karirnya. Penampilannya menonjol dari pekan ke pekan. Anda hanya harus melihat ke gol dan asisnya. Saya akan takut melihat di mana United tanpa dia. Dia tidak mundur dari tantangan dan kinerjanya tiada bandingannya. Tapi standar yang dipasang Roy sebagai kapten berarti dia tidak akan suka bagaimana Bruno kadang terlihat frustasi dan mengangkat tangannya. Lanjutnya,